Perkenalkan, nama saya Rasa Nirwana Ritonga dengan NIM 2112010072. Perkenalkan, nama saya Selvia Bu Ulolo dengan NIM 2112011052 dari kelas HUT 4C. Perkenalkan, nama saya Fani Putri Nabila Daulay dengan NIM 2112011157 dari kelompok 2 Praktikum Dasar Perlindungan Hutan kelas HUT 4C. Perkenalkan, nama saya Monika Dumasari Simatupang dengan NIM 2112011169. Nama saya Rafida Sari dengan NIM 2112011054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Bintang Ani Tarasyah dengan NIM 21121063 dari kelas HUT 4C. Saya Pancotua Pasaribu dengan NIM 21121165 dari kelompok 2. Media PDA merupakan media yang kaya nutrisi dan bersifat selektif terhadap jamur endofit dan media yang umum digunakan sebagai isolasi dan budidaya jamur yang menjadi ciri penting dari pertumbuhan jamur, yaitu ciri-ciri morfologi dan juga warna pada jamur. Tujuan dari pembuatan media PDA adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan media potato dextrose agar dan juga untuk mengetahui prosedur sterilisasi menggunakan autoclave. Komposisi pembuatan media PDA. Media PDA tersusun dari beberapa bahan, yaitu ada bahan alami dan bahan sintetis. Untuk bahan alaminya sendiri kita menggunakan kentang, dan untuk bahan sintetisnya kita menggunakan dextrose dan juga agar. Kentang di sini kita gunakan sebagai sumber karbohidrat, sedangkan dextrose kita gunakan sebagai sumber pemberi gula, dan agar kita gunakan sebagai pemadat media PDA. Terima kasih. Fungsi media PDA adalah media yang umum untuk pertumbuhan jamur di laboratorium karena memiliki pH yang rendah, yaitu sekitar 4,5-5,6 sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7 dan suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25-30 derajat. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pembuatan media PDA untuk jamur. Adapun alat yang akan kita gunakan yaitu Erlenmeyer berukuran 250 ml, Becker glass, pengaduk magnetik, cawan Petri, tabung reaksi, kompor, autoclave, lampu Bunsen, dan saringan. Selanjutnya bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan media PDA untuk jamur yaitu kentang, gula, agar-agar, antibiotik, aquades, kapas, aluminium foil, dan cling wrap. Langsung saja ke prosedur pembuatan media PDA untuk jamur. Yang pertama, kita harus menimbang 250 gram kentang, 20 gram dextrose, dan juga 20 gram agar-agar. Setelah kentang ditimbang, selanjutnya kentang dikupas. Kemudian kita timbang kembali, lalu kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, selanjutnya kentang kita potong-potong menjadi bentuk dadu. Selanjutnya, setelah kentang dipotong-potong menjadi bentuk dadu, kentang-kentang tersebut direbus dengan menggunakan aquades secukupnya hingga mendidih. Setelah kentang yang direbus mendidih, selanjutnya kita saring kentang menggunakan saringan, lalu kita masukkan ke dalam beker glass. Selanjutnya kita campurkan sari kentang dengan dextrose dan agar, lalu tambahkan aquades secukupnya hingga mencapai volume larutan 1000 ml. Lalu larutan PDA yang tadi sudah kita kerjakan kita masak ulang kembali hingga mendidih, lebih kurang dalam waktu 15 menit dan diaduk terus-menerus. Selanjutnya larutan PDA tersebut dipindahkan ke Erlenmeyer. Lalu Erlenmeyer ditutup menggunakan kapas yang padat. Lalu dibungkus kembali menggunakan aluminium foil dan cling wrap. Tidak lupa untuk diberi label pada Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan spidol.
media PDA sendiri yaitu untuk pertumbuhan jamur dan budidaya jamur yang biasanya digunakan untuk praktikum atau penelitian di laboratorium, karena jamur sendiri membutuhkan pH yang rendah yaitu berkisar 4,5 sampai 5,6 agar dapat menghindari pertumbuhan jamur yang membutuhkan lingkungan yang netral yaitu 7. Jamur juga tumbuh pada suhu di 25 sampai 30 derajat. Yaitu media nutrien agar atau NA adalah salah satu contoh media yang sering digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakteri. Sementara itu, media potato dextrose agar atau PDA merupakan media yang sering digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan jamur. Prosedur sterilisasi media yang pertama itu dicek terlebih dahulu banyaknya air yang ada di dalam autoclave. Setelah cukup, masukkan media yang akan disterilisasi ke dalam autoclave dan tutup autoclave dengan skrup. Yang ketiga, dinyalakan api kompor dan biarkan katup autoclave itu terbuka agar udara yang ada di dalam autoclave itu berganti dengan uap. Pergantian udara dengan uap dalam autoclave ini diikuti dengan meningkatnya suhu dan tekanan. Setelah tekanan itu mencapai 15 lbs dan suhu mencapai 121 derajat Celcius, disitulah proses sterilisasi dimulai. Proses sterilisasi ini memakan waktu 15-20 menit. Setelah proses sterilisasi tersebut selesai, matikan api kompor dan biarkan tekanan pada autoclave itu mencapai 0 kembali. Setelah itu barulah autoclave dapat dibuka dan Erlenmeyer atau tabung itu diambil menggunakan penjepit dan diletakkan di suhu ruangan. Terima kasih.